Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Ningtyas, mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran geografi, yakni penginderaan jauh. Mata pelajaran penginderaan jauh acap kali dianggap mata pelajaran yang sulit bagi para peserta didik. Padahal, materi penginderaan jauh adalah salah satu materi yang sangat menyenangkan. Maka dari itu, yuk sama-sama kita simak materi pembahasan mengenai penginderaan jauh. Nah, sebelum kita masuk ke materi penginderaan jauh, alangkah lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu merupakan ilmu atau seni yang menggunakan teknologi biasanya digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala yang sedang dikaji. Nah, caranya itu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, biasanya itu tidak menggunakan kontak langsung, ya terhadap objek atau daerah atau gejala yang sedang dikaji. Nah, biasanya itu akan menggunakan wahana seperti pesawat atau menggunakan balon udara, roket, dan lainnya. Nah, selain itu, penginderaan jauh juga memiliki istilah-istilah lain yang mungkin pernah didengar oleh teman-teman sekalian, yakni ada inderaja. Inderaja itu ya penginderaan jauh. Nah, PJ itu singkatan ya dari penginderaan jauh, dan ada remote sensing yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, jadi untuk tiga istilah itu teman-teman jangan bingung gitu. Ada yang bilang penginderaan jauh itu nama aslinya apa sih? Inderaja kah, PJ, atau remote sensing? Nah, itu semua sama, yang membedakan hanya mungkin singkatannya atau juga bahasanya gitu. Jadi itulah untuk pengenalan awal tentang penginderaan jauh. Baiklah teman-teman, dari pengertian penginderaan jauh tadi disebutkan bahwa ketika kita ingin mengambil data terhadap objek yang sudah kita pilih, itu kita tidak perlu melakukan kontak langsung. Nah, seperti video yang di sebelah saya terlihat bahwa terdapat video yang memperlihatkan sebuah objek. Nah, kalau teman-teman, apa yang teman-teman dapat? Nah, kalau saya melihat bahwa pada video tersebut terdapat bangunan mercusuar, yaitu bangunan yang paling tinggi yang berwarna putih, kemudian di bawahnya, di sekitarnya itu terdapat pepohonan, sepertinya itu pepohonan kelapa, kemudian ada pasir-pasir putih ya, karena itu dekat pesisir pantai, kemudian terdapat air laut. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita tidak perlu melakukan kontak langsung, tidak perlu langsung pergi ke pulau tersebut, ke Pulau Lengkuas yang ada di Belitung ini untuk mendapatkan hasil objeknya. Jadi hanya perlu saya hanya perlu melihat gitu ya, menggunakan wahana untuk bisa melihat si objek tersebut gitu. Itulah ya. Jadi penjelasan mengenai tadi pengertian penginderaan jauh. Oke. Next, teman-teman, kemudian ada komponen penginderaan jauh ya. Komponen penginderaan jauh itu apa aja sih? Ini ada energi atau sumber tenaga. Energi atau sumber tenaga ini nanti dibagi menjadi dua, ada yang aktif dan juga pasif. Untuk yang aktif itu dari tenaga buatan, sedangkan yang pasif itu dari matahari. Ini ada atmosfer, ada objek, wahana, sensor, perolehan data, dan juga penggunaan data. Untuk lebih detailnya kita lanjut ke next video. Oke, next kita membahas tentang komponen penginderaan jauh. Nah, komponen penginderaan jauh itu apa? Komponen penginderaan jauh itu adalah kelengkapan yang harus ada dalam proses penginderaan jauh. Nah, apa saja kelengkapan tersebut? Nah, ada di gambar di sebelah saya, teman-teman bisa lihat ada sumber tenaga, kemudian ada atmosfer, ada sensor, kemudian ada citra, dan juga ada aneka pengguna data. Nah, komponen atau kelengkapan ini harus ada di dalam proses penginderaan jauh agar hasil atau data yang diperoleh itu cukup baik gitu ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan ketika kita melakukan proses penginderaan jauh itu mirip dengan ketika kita melakukan selfie. Ketika selfie kita menggunakan kamera, kemudian ada flash. Begitu juga ketika kita melakukan proses penginderaan jauh, kita menggunakan kamera, tapi namanya adalah sensor. Nah, kemudian flash. Kalau flash yang ada di penginderaan jauh itu namanya adalah sumber tenaga. Ada yang pasif dan aktif. Yang pasif itu yang dari matahari, sedangkan yang aktif itu yang dari buatan gitu. Nah, biasanya cara atau bagus tidaknya kualitas informasi yang kita peroleh itu berdasarkan
sumber tenaga yang ada gitu, cara tidaknya. Seperti itu penjelasan dari komponen penginderaan jauh. Oke, tadi di salah satu komponen penginderaan jauh disebutkan ada sumber energi. Nah, di sini lebih jelas dibagi menjadi dua. Jadi, sumber energi dalam proses penginderaan jauh itu ada terbagi menjadi dua, yakni energi aktif dan juga energi pasif. Energi aktif itu yakni perekaman indera itu menggunakan energi buatan sehingga memungkinkan proses perekaman itu dilakukan pada malam hari dan siang hari. Nah, tidak terbatas hanya di siang hari. Kalau energi pasif itu perekaman indera menggunakan proses tenaga sinar matahari sehingga hanya dapat dilakukan pada saat siang hari dan ketika cuaca cerah. Ketika malam hari tidak ada matahari, tidak ada penerangan, maka sulit untuk melakukan proses penginderaan jauh. Nah, itulah perbedaan dari energi aktif dan energi pasif yang ada di komponen penginderaan jauh. Untuk pembahasan lebih jelas mengenai sumber tenaga sistem pasif dan juga sistem aktif, berikut penjelasannya dan juga ilustrasinya. Oke, teman-teman lihat yang di atas itu merupakan sumber sistem tenaga yang pasif, yang mana sumber energi itu berasal dari tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sedangkan yang berada di bawah itu merupakan sistem aktif yang bersumber dari gelombang elektronik buatan yang digunakan untuk memancarkan cahaya berupa gelombang mikro. Nah, jadi kalau sumber sistem pasif itu teman-teman bisa lihat itu ada matahari, yang mana matahari ini hanya bisa menerangi objek untuk ditangkap oleh sensor ketika siang hari, ya ketika ada matahari, atau ketika cuaca sedang baik. Ketika cuaca sedang buruk, maka tidak akan bisa menggunakan sumber tenaga pasif, yaitu matahari. Nah, kemudian yang di bawahnya itu adalah sumber tenaga elektronik buatan. Nah, dari situ kita bisa lihat tidak perlu ada matahari gitu ya. Jadi objek langsung mendapat tenaga sumber energi dari gelombang elektronik buatan. Jadi tidak masalah mau mengambil informasi dari objek itu malam, siang, atau dalam keadaan apapun. Begitulah penjelasan mengenai sumber tenaga. Oke, komponen selanjutnya itu adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini memiliki fungsi atau peran untuk menyerap, memantulkan, kemudian melewatkan radiasi elektromagnetik dan meneruskan cahaya agar masuk ke bumi. Nah, secara sederhana atmosfer itu adalah perantara sinar matahari agar bisa sampai ke bumi, seperti itu. Nah, di dalam derajat terdapat juga istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Nah, ketika sinar matahari sudah nyampe ke bumi, itu disebut sebagai jendela atmosfer. Nah, itulah penjelasan mengenai komponen atmosfer. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Teman-teman bisa lihat di sebelah saya itu ada gambar ilustrasi mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum itu apa? Spektrum itu adalah rentetan atau susunan cahaya. Nah, jika kita jabarkan rentetan atau susunan cahaya itu, kita bisa lihat ada sinar gamma, ada X-ray, UV, kemudian ada cahaya tampak, kemudian ada inframerah, thermal, dan sebagainya. Nah, teman-teman perhatikan itu yang di tengah, cahaya tampak. Nah, itu dari 0,4 sampai 0,7 mikrometer itu adalah cahaya yang bisa dilihat oleh manusia. Kurang dari 400 ataupun lebih dari 700 itu manusia tidak bisa melihat pada spektrum gelombang elektromagnetik pada angka tersebut. Oke, selanjutnya itu ada komponen objek. Nah, objek itu adalah segala sesuatu yang menjadi target atau kajian dalam penginderaan jauh. Kemudian ada ciri-ciri dari objek. Itu ada ciri spektral, ada ciri spasial, dan ciri temporal. Apa sih spektral itu ya? Ciri spektral itu yang berkaitan dengan pencahayaan seperti rona dan warna. Sementara untuk ciri spasial itu berkaitan dengan luas suatu objek seperti bentuk, ukuran, dan lain-lain. Sedangkan untuk ciri temporal itu berkaitan dengan waktu pengambilan dari foto atau objek. Nah, komponen selanjutnya itu adalah sensor. Nah, sensor itu apa? Sensor itu secara simpelnya adalah alat rekam ya, atau penjelasan panjangnya adalah suatu benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan juga merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Nah, sensor itu terbagi menjadi dua, yakni ada sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Nah, untuk sensor fotografik itu biasanya menggunakan
menggunakan kamera dan dan yang dihasilkan itu adalah citra foto. Sedangkan untuk sensor elektronik itu biasanya menggunakan scanner dan yang dihasilkan itu adalah citra non-foto. Oke, selanjutnya itu adalah wahana. Nah, wahana itu sendiri adalah suatu kendaraan atau alat yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Nah, wahana itu dapat berupa apa saja? Itu bisa berupa pesawat, balon udara, kemudian ada drone, ada juga helikopter, kemudian kemudian satelit dan sebagainya. Nah, wahana-wahana ini nanti akan menjadi alat untuk peletakan kamera sehingga kamera kamera atau alat perekam tadi itu dibawa di wahana ini untuk kemudian merekam objek yang hendak dituju, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi wahana itu bisa kita bagi menjadi berdasarkan ketinggiannya ya. Jadi pesawat terbang rendah itu terbangnya rendah sampai menengah itu ketinggiannya antara 1.000 sampai 9.000 meter di atas permukaan bumi, dan biasanya yang dihasilkan itu adalah citra foto atau foto udara. Nah, begitu juga dengan drone dan UAV. Kemudian pesawat terbang tinggi itu ketinggiannya sekitar 18.000 meter di atas permukaan bumi. Nah, biasanya citra yang dihasilkan itu adalah foto udara dan juga multispectral scanner data. Nah, selanjutnya untuk satelit, nah ketinggiannya itu antara 400 km hingga 900 km, dan biasanya citra yang dihasilkan itu adalah citra satelit. Nah, itulah berdasarkan ketinggian dari wahana-wahana pembawa sensor. Nah, teman-teman, dari hasil sensor atau rekaman tadi, teman-teman bisa lihat itu ada foto udara dan citra satelitnya. Yang dari foto udara itu diambil menggunakan kamera dari pesawat terbangnya, dari pesawat udara, dan terlihat ya di situ ada danau, kolam-kolam itu adalah pemandangan dari atas daerah Belitung ya, terlihat bekas-bekas galian timah gitu ya, dan juga ada pepohonan hijau dan pasir-pasir putih. Nah, sebelahnya itu terlihat itu adalah Satpam Square. Jadi adalah alun-alunnya di Belitung ya, terlihat beda. Nah, ini bisa menggunakan citra satelit dan diambil dari Google Maps. Nah, terlihat sekali itu perbedaan dari foto udara dan citra satelit ini. Nah, selanjutnya itu adalah perolehan data dan pengguna data. Nah, ada dua cara, itu dengan cara manual dan dengan cara digital. Untuk cara manual itu biasanya dengan cara interpretasi citra atau foto udara secara langsung, jadi bisa terlihat secara visual. Seperti tadi foto yang dari pesawat terbang, kita dapat melihat langsung ada pepohonan, ada danau-danau, atau mungkin ada lubang-lubang bekas tambang seperti itu. Nah, sedangkan secara digital itu biasanya menggunakan teknologi komputer, karena biasanya data yang diperoleh itu berupa koordinat, sehingga masih membutuhkan terjemahan atau interpretasi lanjut menggunakan teknologi komputer. Nah, untuk tingkat keberhasilan dari penggunaan indera jaya itu ditentukan oleh pengguna data itu sendiri, baik itu individu ataupun lembaga. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai citra. Nah, citra itu apa? Citra itu adalah suatu gejala atau objek dari citra itu adalah hasil rekaman dari sebuah sensor penginderaan jauh gitu ya. Nah, biasanya hasil dari penginderaan jauh ini berupa data visual atau gambar. Nah, kalau citra itu sering disebutnya dengan image atau imagery seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis citra penginderaan jauh. Nah, citra di penginderaan jauh itu terbagi menjadi dua, itu ada citra foto dan citra non-foto. Nah, untuk citra non-foto itu citra yang dihasilkan dari perekaman objek di permukaan bumi yang menggunakan sensor kamera fotografik gitu ya. Nah, sedangkan citra non-foto itu biasanya citra yang dihasilkan dari perekaman objek di permukaan bumi yang menggunakan sensor non-kamera atau dengan cara memindai atau bisa disebut dengan scanning. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan antara citra foto dan citra non-foto. Di tabel di sebelah saya teman-teman bisa lihat ada variabel pembedanya, dimulai dari sensornya, kemudian citra foto, ada juga citra non-foto. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan baca secara detail apa saja perbedaannya baik dari citra foto dan juga citra non-foto.
Oke, untuk citra yang foto, ini dibedakan menjadi beberapa hal ya teman-teman, itu atas dasar dari warna yang digunakan, kemudian sumbu dari kameranya, jenis kamera yang digunakan, wahana yang digunakan, dan juga spektrum gelombang elektromagnetiknya. Oke teman-teman, selanjutnya itu untuk citra foto berdasarkan warna yang digunakan. Nah, di gambar sebelah saya teman-teman bisa lihat itu adalah citra foto menggunakan warna asli, yang mana teman-teman lihat itu ada Danau Kaolin yang ada di Belitung. Nah, danaunya terlihat agak kehijau-hijauan, itu terlihat seperti aslinya. Kemudian terlihat juga ada pasir-pasir putih di sekitarnya. Nah, itu terlihat juga itu adalah warna asli dari pasir tersebut. Kemudian ada juga vegetasi di sekitarnya yang berwarna hijau seperti warna asli, dan juga terlihat garis panjang berwarna abu-abu yang merupakan jalan atau aspal sesuai seperti warna aslinya. Oke, selanjutnya adalah citra foto berdasarkan warna yang digunakan, yaitu warna semu. Nah, untuk warna semu ini teman-teman lihat gambar di sebelah saya itu gambarnya tidak menggunakan bentuk atau warna asli, yang mana kita membutuhkan interpretasi lebih dalam terlebih dahulu agar kita mengetahui objek apa yang ada di balik citra foto tersebut. Nah, kalau tadi citra warna asli, itu kita dapat langsung melihat itu adalah danau, itu adalah vegetasi, itu adalah jalan, sedangkan ini kita tidak mengetahuinya. Kita membutuhkan interpretasi lebih dalam terlebih dahulu. Nah, selanjutnya citra foto berdasarkan posisi dari sumbu kamera. Nah, citra foto vertikal yaitu citra foto yang dibuatkan dengan posisi sumbu tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, sedangkan kalau citra foto condong itu adalah citra foto yang dibuat dengan posisi sumbu kameranya itu sedikit miring ataupun lebih miring seperti itu. Oke, ini untuk ilustrasi dari citra foto berdasarkan posisi sumbu kameranya, teman-teman bisa lihat itu yang tegak. Yang tegak itu kamera itu posisinya tegak dengan permukaan bumi gitu ya. Jadi hasil foto yang itu akan lurus gitu, tegak. Kemudian untuk yang agak condong itu teman-teman bisa lihat, berarti nanti hasil citra foto yang dihasilkan itu sedikit condong dan agak terlihat volume dari bangunan atau benda atau objek yang ditangkap oleh foto kamera oleh sensor. Nah, selanjutnya untuk yang sangat miring itu biasanya volume ataupun bentuk dari dari citra foto itu akan terlihat sangat jelas karena diambil agak miring sehingga terlihat lebih jelas gitu dari bentuk objek yang akan direkam seperti itu. Oke, teman-teman, ini contoh dari citra foto tegak yang mana sensor atau kameranya itu tegak lurus dengan permukaan bumi, sehingga foto yang didapatkan itu adalah foto tegak seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah contoh citra foto agak condong yang mana mulai terlihat volume atau bentuk 3 dimensi dari bangunan citra objek yang diambil di citra foto ini. Teman-teman bisa lihat sendiri gambar yang di sebelah saya. Yang selanjutnya ini adalah citra foto yang sangat condong. Nah, teman-teman bisa lihat terlihat sangat jelas bentuk bangunan atau bentuk dari objek yang kita rekam, dan terlihat itu kalau citra foto sangat condong ini kita sampai bisa melihat garis cakrawala atau garis batas pandangan mata kita pada objek tersebut. Selanjutnya untuk citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Nah, ada citra foto tunggal, kemudian ada juga citra foto jamak. Citra foto jamak itu terbagi lagi menjadi citra yang multi kamera, ada multi lensa, dan juga ada kamera tunggal yang berlensa tunggal dengan pengurai warna. Nah, untuk yang foto jamak itu bisa dilihat yang mana biasanya itu ada satu kamera tapi ada 3 lensa seperti itu ya. Jadi ada 3 lensa, teman-teman bisa lihat itu ada 3 garis warna di sebelah saya untuk yang foto jamak. Nah, itu menggambarkan bahwa terdapat multi lensa ataupun multi kamera seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang foto tunggal itu terlihat ada satu lensa dan juga satu foto gitu. Jadi pengambilannya seperti itu. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa lihat ini foto jamak yang terdiri dari beberapa kamera atau foto jamak multi kamera, yang mana untuk satu objek yang dipilih itu terdapat beberapa kamera. Seperti teman-teman lihat itu ada yang menggunakan satelit ya. Terdapat 3 satelit atau 5 satelit untuk mengambil satu objek gitu ya. Jadi ada
3 kamera dari 3 satelit yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ini adalah foto jamak yang multi lensa. Jadi hanya ada satu kamera, tapi terdiri dari beberapa lensa. Nah, biasanya foto jamak ini digunakan untuk Google Maps ya, Google Street Maps ya, yang ada di Google Map kita masing-masing. Nah, biasanya itu perekamnya menggunakan satu kamera tapi memiliki lensa berbeda-beda. Jadi terlihat dari sisi depan, kiri, kanan, dan juga dari sisi belakangnya seperti itu. Nah, mungkin untuk visualisasi kameranya bisa teman-teman lihat di gambar yang ada di sebelah saya. Oke, selanjutnya itu citra foto berdasarkan dari sistem wahananya nih. Nah, untuk citra foto berdasarkan sistem wahana itu terbagi menjadi 2. Ada foto udara dan juga ada foto yang satelit. Yang foto udara itu biasanya menggunakan wahana yang bergerak di udara, masih dalam jangkauan stratosfer biasanya, seperti pesawat terbang, helikopter, balon udara, dan lainnya. Dan untuk citra foto satelit itu biasanya menggunakan wahana satelit yang bergerak di luar angkasa. Dan kalau foto udara mungkin batas jaraknya tuh terbatas gitu ya. Kalau sedangkan citra foto satelit itu biasanya lebih luas cakupannya dan lebih jauh gitu. Bisa ketinggiannya bisa melebihi dari citra foto udara seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada citra foto berdasarkan dari spektrum elektromagnetiknya. Nah, yang pertama itu citra foto ultraviolet. Nah, itu biasanya di spare antara 0,29 sampai 0,4 mikrometer. Nah, untuk citra foto ultrakromatik itu biasanya dominan di warna biru hingga sebagian warna hijau. Nah, itu di spare antara 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Nah, selanjutnya itu citra foto pankromatik. Pankromatik ya, itu adalah seluruh spektrum tampak atau visible area yang bisa kita lihat di jarak pandang mata kita sekitar dari 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Selanjutnya itu ada citra foto inframerah asli itu sekitar 0,7 sampai 0,9 mikrometer, dan citra foto inframerah modifikasi itu spektrum inframerah dan sebagian spektrum tampak dari warna merah dan sebagian dari hijau. Nah, itu citra foto berdasarkan spektrum. Nah, untuk foto ortokromatik itu foto ini bisa teman-teman lihat di sebelah saya. Foto ini tuh sangat baik untuk digunakan untuk studi pantai dan kedalaman air dangkal dan pergerakan sedimen dan survei vegetasi, karena teman-teman lihat dominasi dari warnanya itu ada warna biru dan juga warna hijau. Nah, selanjutnya itu untuk foto ultraviolet. Nah, dari fotonya teman-teman bisa lihat foto ini tuh sangat baik untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, untuk membedakan atap logam yang tidak dicat, jaringan jalan aspal, dan batuan kapur. Dan dominasi warnanya bisa teman-teman lihat itu ada berwarna violet ya, atau berwarna keungu-unguan. Nah, selanjutnya foto pankromatik. Nah, kalau foto pankromatik teman-teman bisa lihat fotonya itu sangat baik untuk pemetaan kota ya. Teman-teman bisa lihat di contoh gambarnya juga, ini ada sebuah gambar kota. Terlihat jelas ya mendeteksi pencemaran air, kerusakan banjir, penyebaran air tanah, dan juga air permukaan. Nah, selanjutnya ini ada foto inframerah asli. Di foto inframerah asli teman-teman bisa lihat foto ini tuh sangat baik untuk pemetaan vegetasi dan juga mendeteksi berbagai jenis tanaman, termasuk kita bisa lihat tanaman itu sehat atau sakit gitu. Nah, teman-teman bisa lihat yang di lingkaran itu ada terlihat tanaman itu tidak berwarna merah, tapi berwarna lebih pucat daripada warna merah pada umumnya. Nah, ternyata itu adalah tanaman yang sakit. Nah, itu jadi biasanya bisa digunakan ya foto ini. Foto inframerah itu bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan para petani untuk mendeteksi mana tanaman yang sehat dan tanaman yang sakit. Oke, selanjutnya itu ada foto inframerah modifikasi. Nah, foto ini tuh bisa teman-teman lihat ya, di sini tuh lihat banyak inframerah modifikasi itu campuran dari warna merah, hijau, dan sedikit biru. Di sini teman-teman bisa lihat visualisasinya. Nah, foto yang seperti ini itu biasanya sangat baik untuk studi biomasa dan juga deliniasi dari tubuh air. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang citra foto, sekarang kita bahas citra non-foto. Nah, kalau citra non-foto itu terbagi menjadi 3, yaitu ada berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, kemudian sebagai sensor, dan juga wahana. Nah, untuk citra non-foto yang berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, itu ada beberapa lagi dibagi menjadi 3. Ada citra radar yang biasanya menggunakan spektrum gelombang mikro dan sumber tenaga buatan. Dan untuk citra inframerah thermal itu
spektrumnya itu inframerah thermal, dan untuk citra gelombang mikro itu menggunakan spektrum gelombang mikro. Oke, selanjutnya citra inframerah thermal. Nah, untuk citra inframerah thermal ini itu sangat baik untuk analisis panas tanaman. Jadi pembedaan untuk analisis panas tanaman, perbedaan kelembaban tanaman, dan ekspirasi minyak dan gas. Karena kalau citra inframerah thermal ini tuh sangat peka terhadap temperatur atau suhu yang ada pada objek. Nah, untuk citra radar, seperti visualisasinya dari sebelah, citra ini tuh sangat baik untuk pemetaan ketinggian atau juga topografi dan juga pengamatan gejala cuaca di suatu wilayah. Selanjutnya untuk citra gelombang mikro. Nah, citra gelombang mikro ini sangat baik digunakan untuk analisis yang membedakan lautan es dan juga lautan air. Karena pada prosesnya gelombang mikro ini dipengaruhi oleh sifat fisik suatu objek seperti komposisi atom dan juga struktural kristal dari objek. Nah, yang terakhir itu citra foto berdasarkan sensor yang digunakan. Nah, biasanya ada citra tunggal, ada citra multispektral. Kalau citra tunggal itu citra yang dibuat dengan menggunakan sensor tunggal. Jadi hanya ada satu alat perekam untuk merekam satu objek. Nah, kalau citra multispektral itu citra yang dibuat dengan menggunakan sensor salurannya jamar. Jadi terdapat beberapa sensor atau alat perekam untuk merekam suatu objek. Ya, itulah citra dan foto yang berdasarkan sensor yang digunakan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan panjang kita mengenai materi pindah jauh. Ya, semoga aja teman-teman bisa paham